Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal rangkaian dua loop yang merupakan aplikasi dari hukum Kirchhoff 2 listrik dinamis fisika kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari saya tentang konten fisika atau matematika lainnya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas rangkaian tertutup dengan dua loop. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita punya dua loop ya yang berada dalam rangkaian tertutup seperti ini, dan di sini ada 3 buah sumber tegangan, GGL1, GGL2 sama GGL3. Nah, dari rangkaian tertutup dengan dua loop ini akan berlaku hukum 1 Kirchhoff apabila kita mengambil titik percabangannya di sini di titik B, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita tetapkan arah arus I1 dan I2 ini masuk ke titik B dan arah arus I3 ini keluar dari titik B, sehingga I1 tambah I2 sama dengan I3. Dan berlaku juga hukum kedua Kirchhoff yang berbunyi bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan meninjau loop 1 dan loop 2 nanti menggunakan persamaan sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, biasanya kalau soal-soal loop kayak gini, kita ditanya berapa nilai I1, I2, dan I3 yang nanti akan melibatkan sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, ada strategi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Yang pertama, cara untuk mencari I1, I2, dan I3 dari rangkaian dua loop itu ada 5 langkah. Yang pertama, kita menentukan arah arusnya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita ambil titik cabangnya di B, kita tentukan arah arus I1 dan I2-nya masuk ke B dan I3-nya keluar dari B. Yang kedua, kita menentukan arah loop. Bebas kita menentukan arah loopnya kemana. Cuman kita usahakan kita menentukan arah loop yang searah dengan arus listrik supaya mudah nanti melakukan perhitungannya. Kemudian yang ketiga, kita masukkan hukum Kirchhoff arus, yaitu hukum 1 ya, yang ini. Dan yang keempat, kita masukkan hukum Kirchhoff tegangan yang ini. Dan yang kelima, kita menyelesaikan persamaan yang ada. Oke, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal. Diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah loop dengan data sebagai berikut ini. GGL1 itu 6 volt, GGL2 9 volt, dan GGL3 12 volt. Tentukan yang A, kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Kemudian yang B, beda potensial antara titik B dan C. Soal yang C, beda potensial antara titik B dan D. Dan soal yang D, daya pada hambatan R1. Nah, soal poin B, C, dan D ini tidak bisa kita kerjakan kalau kita belum menentukan kuat arus pada R1, R2, dan R3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gambar dulu kasus yang terdapat pada soal. Dan kita akan menentukan kuat arus pada R1, R2, dan R3. Kita ambil titik B di sini sebagai titik percabangan dan kita buat di sini arah arusnya seperti ini. Ya, I1 dan I2-nya kita buat masuk ke titik B dan I3-nya kita buat keluar. Dan untuk loopnya, yang pertama kita buat searah dengan I1, untuk loop yang kedua kita buat searah dengan I2 ya. Langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan hukum Kirchhoff arus dan tegangan, yaitu I1 tambah I2 itu sama dengan I3. Ingat lagi hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk ke dalam satu titik percabangan sama dengan arus yang keluarnya. Maka dari itu kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita dapatkan dengan cara meninjau loop 1 ya. Nah, kalau kita tinjau loop 1, kita bisa pakai persamaan sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita perhatikan loop 1 ini searah dengan I1 ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dia akan menjumpai GGL1 di kutub negatif dulu. Jadi kita kasih tanda negatif sini. Negatif GGL1. Kemudian muter lagi ke sini menjumpai GGL2 di kutub positif dulu. Jadi tandanya GGL2 itu positif ya. Nah, ditambah hambatan yang dilalui oleh I1 di sini adalah 2 ohm. Jadi tambah 2 I1 tambah 3 I3. 3 I3, I3-nya kita ganti dengan I1 tambah I2. Jadi min 6 tambah 9 tambah 2 I1 tambah 3 I1 tambah 3 I2 sama dengan 0. Kalau kita hitung, kita peroleh persamaan yang kedua itu adalah 5 I1 tambah 3 I2 tambah 3 sama dengan 0. Nah,
kemudian persamaan yang ketiga kita dapatkan dengan cara meninjau loop yang kedua ya. Nah, kalau kita tinjau loop yang kedua sama, kita pakai persamaan hukum Kirchhoff 2. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatiin loop ini muternya kemana nih? Berlawanan jarum jam kan? Kalau berlawanan jarum jam, kita lihat di sini menjumpai GGL 3 di kutub negatif dulu. Jadi kita tulis negatif GGL 3 gitu. Nah, muter lagi ke sini, menjumpai GGL 2 di kutub positif dulu, berarti positif GGL 2. Nah, ditambah 6I2 gitu. Tambah 6I2 karena searah ya. Kalau muternya ke sini kan searah sama I2. Nah, berarti tandanya positif. Positif 6I2. Kemudian dia masuk ke sini searah juga sama I3. Dia nggak nabrak I3 gitu. Jadi positif 3I3. I3-nya di sini kita ganti sama I1 tambah I2. Jadi sebagai akibat ini kalau kita hitung, kita peroleh min 12 tambah 9 tambah 6I2 tambah 3I1 tambah 3I2 sama dengan 0. Jadi 3I1 tambah 9I2 min 3 sama dengan 0. Kita peroleh persamaan yang ketiga. Nah, kita udah punya 3 persamaan di sini. Ya udah, langsung saja tinggal kita selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dari loop 1 sama loop 2 ini seperti ini. Jadi 5I1 tambah 3I2 ini sama dengan negatif 3 ya. Dan persamaan ini kita buat jadi 3I1 tambah 9I2 sama dengan 3. Nah, kita akan eliminasi di sini variabel I2-nya. Jadi kita kalikan 3 masing-masing ruas untuk yang pertama. Yang keduanya kita kalikan 1 ya. Jadi nanti I2-nya hilang. Seperti ini. Nah, kita peroleh nanti 12I1 sama dengan negatif 12. Sehingga I1-nya kita peroleh negatif 1 ampere. Nah, tanda negatif indikasikan bahwa ternyata kalau kita mengambil I1-nya ke arah kanan dan terbentuk hasil yang negatif, maka nilai I1-nya itu akan melawan ya, bukan menuju B tapi keluar dari B. Nah, kemudian I1-nya kita udah peroleh. Nah, kita cari I2 sekarang. Pakai persamaan yang ini aja. 3I1 tambah 9I2 sama dengan 3. Kita substitusi I1-nya ke sini. Nanti kita akan peroleh I2-nya sama dengan 2/3 ampere. Selanjutnya untuk mencari I3, maka di sini ya udah tinggal I1 tambah I2 aja. Jadi negatif 1 tambah 2/3 ini sama dengan negatif 1/3 ampere. Nah, kita udah punya nih I1, I2 sama I3-nya. Sekarang kita lihat soal yang B, C, dan D. Nah, kita akan menentukan tegangan dan beda potensial. Masih dari gambar yang sama di sini. Dan kita tulis dulu I1, I2, dan I3 yang udah kita peroleh. I1-nya negatif 1 ampere, I2-nya 2/3 ampere, dan I3-nya negatif 1/3 ampere. Ya, sekali lagi berarti arah sebenarnya dari I1 ini adalah keluar dari titik B. I2-nya udah bener ya, I2-nya masuk. Kalau I3-nya arah sebenarnya dia ke atas gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa nilai beda potensial antara titik B dan titik C, atau kita namakan dengan VBC. Berarti kita lihat di sini VBC-nya. Nah, VBC bisa kita tulis dengan sigma GGL tambah sigma IR sama dengan GGL yang kedua. GGL yang kedua ini kan positif, tandanya karena yang dijumpai adalah kutub positif dulu. Kalau kita ambil I3-nya ke sini, tambah 3 kali I3 ya. I3-nya kita ganti sama min 1/3. Dan kalau kita hitung nanti VBC-nya 8 volt. Nah, kemudian kita diminta juga untuk menentukan beda potensial antara titik B dan titik D, teman-teman. Nah, untuk beda potensial di titik B, kita perhatikan jalur dari B ke D yang ini. Maka untuk VBD-nya di sini sama dengan sigma GGL tambah sigma IR, teman-teman. Sigma GGL-nya berapa? GGL 3 ya. Itu positif tandanya karena dari titik B ke titik D ini menjumpai kutub positif dulu gitu. Tambah 6 kali negatif I2 karena dia nabrak I2 di sini. Kalau dari B ke D kan I2 masuk arahnya ke B, tapi kita akan menghitung beda potensial dari B ke D. Berarti min I2 berapa? Min 2/3 ya. Ini 12 tambah 6 kali negatif 2/3. Ini tinggal kita coret aja. 6 sama 3-nya jadi 2. Jadi 12 kurang 4 ya, hasilnya 8 volt. Dan untuk menentukan daya pada R1, maka di sini tinggal P sama dengan I1 kuadrat kali R1. Jadi I1 kuadratnya berapa tuh? 1 kuadrat min 1 dikuadratkan dengan 1 ya hasilnya. Kali R1-nya 2 ya. Berarti hasilnya 2 watt gitu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh soal hukum Kirchhoff 2 tentang rangkaian dua loop listrik dinamis fisika kelas 12 kali ini.
Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada 2 latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.